Untuk membantu channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Orang Jawa di Kaledonia Baru, Prancis di bibir, Jawa di hati. Cerita orang Jawa di luar negeri tak melulu soal kehidupan Jawa di Suriname, sebuah pulau di barat daya Samudra Pasifik atau di sisi timur Australia, kini menjadi tempat para diaspora Jawa menjalani hidup. Pulau itu ialah Kaledonia Baru, negara yang dulu berada dalam penjajahan Prancis. Orang Jawa sampai ke Kaledonia Baru usai dikapalkan secara paksa oleh pemerintah kolonial. Mereka lantas menjelajah ratusan kilometer menjauh dari rumah mereka untuk bekerja sesuai perintah pemerintah kolonial. Akhir tahun 1800-an, pemerintah kolonial Belanda sering mengirim orang Jawa menjadi tenaga kerja di pusat-pusat perdagangan mereka. Mengutip jurnal Indonesian Overseas, migrasi orang Jawa ke Kaledonia Baru adalah hasil transaksi permintaan tenaga kerja pemerintah kolonial Prancis terhadap Belanda yang datang tahun 1896. Kaledonia Baru kemudian menjadi destinasi migrasi Jawa. Negara ini juga menjadi lokasi komunitas Jawa terbanyak kedua di luar Indonesia setelah Suriname. Orang Jawa di Kaledonia Baru mencapai jumlah 20.000 imigran yang dikirim antara 1896 hingga 1955 dengan 4 kali kloter perjalanan. Mereka disebut sebagai orang kontrak atau buruh yang dikontrak oleh bekas pemerintah kolonial Prancis. Namun, kehidupan Kaledonia Baru memiliki perbedaan mencolok. Orang-orang yang terpilih ke Kaledonia Baru memasuki dunia baru pula. Hidup di bawah jajahan Prancis benar-benar berbeda dengan di bawah jajahan Belanda. Prancis memiliki kebijakan untuk menyeragamkan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat negeri jajahnya, sehingga bahasa Prancis menjadi lingua franca di Kaledonia Baru. Bahasa Prancis digunakan dalam pendidikan, sistem hukum, dan birokrasi. Penyeragaman ini membuat identitas Jawa sedikit luntur. Sebagai contoh, Catherine Adi, seorang Jawa yang tinggal di Nouméa, ibu kota Kaledonia Baru, kesulitan berkomunikasi dalam bahasa Inggris maupun Jawa ketika berhubungan dengan kumparan via Facebook Messenger. Catherine hanya bisa berbahasa Prancis, sama sekali tak bisa berbahasa Jawa dan Inggris. Berbeda dengan orang Jawa di Suriname yang hingga kini masih bisa cara bahasa Jawa meski belepotan. Antropolog dan pengamat isu diaspora Fujiriang Prastowo mengatakan tradisi Jawa di Kaledonia Baru memang telah luntur akibat kolonialisasi. Orang Prancis memperlakukan jajahannya sama. Intinya semua harus melebur ke kebudayaan Prancis. Orang-orang Kaledonia Baru hanya mewarisi nama dan makanan. Makanan mereka tetap makanan Indonesia, tapi secara total mereka sudah bahasa Prancis, kata dia. Ini berbeda dengan watak Belanda yang sejak dulu senang mengkotak-kotakkan masyarakat, yang di sisi lain ternyata memberi dampak pada kohesivitas masyarakat yang relatif terjaga. Contohnya pembangunan kampung Cina dan kampung Jawa di Suriname. Orang Jawa Kaledonia Baru tidak begitu mementingkan lokasi tempat tinggal mereka. Berbeda dengan orang Jawa Suriname yang kerap harus merasa tinggal di Jawa dan kembali ke kerabat. Sebuah anggapan bahwa rumah harus berbentuk fisik. Orang Jawa Kaledonia sama sekali tak memedulikan hal tersebut.
pada tahun 1950 banyak orang Jawa yang kembali ke Indonesia, namun justru meminta dikembalikan ke Kaledonia Baru. Orang-orang ini disebut wong Baleh. Dengan segala perbedaan yang terentang, Fuji mengatakan orang Jawa tetaplah orang Jawa. Yang bisa dipaksa secara politik adalah bahasa. Pola asuh tetap sama, semodern apapun orang Jawa. Parenting dan segala aktivitas di rumah tetap sama, ujar akademisi Universitas Gadjah Mada itu. Orang Jawa di Kaledonia Baru adalah gabungan dari pemikiran yang serba intrinsik dengan gaya berpikir Prancis yang filosofis. Sebagai diaspora, mereka tidak mengartikan rumah secara harfiah. Bagi mereka, dengan mengenakan batik, memasang perabot khas Jawa, dan bergaul dengan sama orang Jawa telah memenuhi konsep sebuah rumah.